Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sistra Amanda Sinaga dengan NIM 422301011. Pada video ini, saya akan menjelaskan program dengan judul klasifikasi karakter pada datasheet MNIST menggunakan Hawk feature, extraction, dan support vektor mesin dengan evaluasi live on out cross validation. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, langkah pertama adalah menginstal dan mengimport semua library yang dibutuhkan dari skid image yang digunakan untuk ekstraksi fitur Hawk, baru sklearn digunakan untuk SPM dan LOCV, serta fungsi-fungsi metrik evaluasi, dan lalu matplotlib dan setborn untuk visualisasi hasil. Lalu nanti untuk operasi array dan TGDM untuk menampilkan progress bar saat proses berjalan. Selanjutnya itu kedua yaitu konfigurasi parameter Hawk SPM. Di bagian ini saya mendefinisikan semua parameter yang digunakan baik untuk Hawk maupun SPM. Bisa dilihat di tabel ini dan penjelasan lengkapnya. Untuk parameter Hawk di orientation saya set 9 yang artinya gradien gambar di bagian ke dalam 9 bin arah antara 0 sampai 180 derajat. Lalu pixel per sel saya set 4x4 pixel ukuran kecil ini dipilih supaya detail karakter bisa tertangkap dengan baik. Sel per blok saya set 2x2 per sel blok menggunakan L2 HYS, yaitu menormalisasi L2 dengan clipping yang lebih robust terhadap perubahan kontras tinggi, dan transform CQRT saya set true yang berfungsi sebagai gamma correction sebelum proses Hawk untuk meredam pengaruh pencahayaan yang tidak merata. Untuk parameter SPM, kernel menggunakan RBF atau radial basis function karena kernel ini efektif untuk memisahkan data yang bersifat non-linear. Nilai C saya set 10.0 sebagai parameter regularisasi. Nilai C ini yang besar membuat model lebih fleksibel dalam membentuk batas keputusan gamma menggunakan scale yang artinya dihitung otomatis berdasarkan jumlah fitur dan variasi datanya. Dan kemudian sampel yang digunakan untuk LOCV adalah 15 sampel per kelas dikali 26 kelas huruf A sampai Z, sehingga total adalah 390 sampel. Lalu lanjut bagian 3 yaitu pemrosesan data MNIST. Ini adalah bagian pemrosesan data dari datasheet MNIST sebelum ke kodenya. Di sini dijelaskan bahwa datasheet MNIST letters memiliki format CSV di mana kolom pertama adalah label kelas dengan nilai 1 sampai 26 mewakili huruf A sampai Z, dan kolom kedua sampai kolom ke 785 adalah nilai pixel gambar dikarenakan gambarnya berukuran 28x28 pixel, maka totalnya adalah 784 nilai pixelnya. Sekarang kita lihat kodenya. Saya membuat fungsi LOD MNIST CSV. Fungsi ini membaca file CSV menggunakan numpy game from txt. Label dikonversi dari rentang 1 sampai 26 menjadi 0 sampai 25 supaya sesuai dengan indeks Python. Lalu pixel di reshap dari vektor 784 menjadi matriks 28x28. Lalu ada koreksi orientation khusus MNIST yaitu rotasi gambar 270 derajat dan flip horizontal menggunakan numpy ROT 90 dan flip. Ini penting karena tanpa langkah ini gambar akan tersimpan dalam proses miring dan terbalik. Lalu kemudian fungsi prepare
subset digunakan untuk mengambil 15 sampel secara acak dari setiap kelasnya. Dan terakhir, pixel 0 dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dengan cara membagi dengan 255, dan ini hasilnya. Ditampil contoh satu gambar dari masing-masing 26 kelas huruf A sampai Z dari datasheet MNIST. Bisa dilihat gambar sudah berorientasi dengan benar setelah dikoreksi yang tadi dilakukan. Program berjalan. Selanjutnya masuk bagian 4 di ekstraksi fitur Hawk. Ekstraksi fitur Hawk ini atau histogram of orientation gradient Hawk bekerja dengan menghitung distribusi arah gradien pada sel lokal gambar. Fitur Hawk mampu menangkap bentuk dan tepi karakter dengan baik dan bersifat robust terhadap perubahan pencahayaan. Di sini ditampilkan visualisasi perbandingan antara gambar asli di barisan atas dengan representasi fitur Hawk-nya di barisan bawah untuk beberapa contoh huruf yaitu A, E, M, S, dan Z. Bisa dilihat fitur Hawk menampilkan pola gradien yang mempresentasi bentuk dari masing-masing huruf tersebut. Lalu kemudian di kode ini berproses ekstraksi Hawk dilakukan untuk seluruh 390 sampel. Hasilnya setiap gambar 28 kali 28 menghasilkan karakter fitur Hawk sebesar 1764 dimensi. Vektornya inilah yang akan menjadi input ke classifier CVM. Lanjut ke 5 yaitu evaluasi LOCV. Ini adalah bagian evaluasi menggunakan lead on out cross validation atau LOCV. Di sini dijelaskan secara kerja LOCV. Diberikan N total sampel, maka dilakukan N iterasi. Setiap iterasi mengambil satu sampel sebagai data uji dan N minus satu sampel, sisanya sebagai data latih. Setelah semua iterasi selesai, baru dihitung metrik dari seluruh hasil prediksi. Keunggulan LOCV-nya itu adalah tidak ada data yang terbuang karena semua data dipakai untuk training. Estimasi performanya paling tidak bias dan cocok untuk dataset berukuran kecil seperti yang saya gunakan. Sekarang kita lihat di kodenya. Live on out dibuat sebagai objek LOO, SVM dibuat sebagai objek model dengan parameter yang sudah dikonfigurasi, kemudian cross val predict dijalankan dengan memasukkan mode fitur Hawk, label, dan CSV berisi objek LOO tadi. Parameter N job -1 digunakan proses berjalan secara paralel memanfaatkan semua core prosesor sehingga lebih cepat. Total adalah 390 literasi yang dijalankan. Lanjut bagian ke-6 yaitu hasil metrik evaluasi. Setelah LOCV selesai, di sini saya menghitung 3 metrik evaluasi, yaitu Aquari adalah presentasi prediksi benar dari seluruh 390 sampel, dan precision dihitung dengan averaging makro, artinya rata-rata presisi per kelas, dan F1 score juga menggunakan averaging makro yaitu harmonic mean antara precision dan recall. Averaging makro yang artinya setiap kelas diberi bobot yang sama terlepas dari jumlah sampelnya, yang hasilnya bisa dilihat di sini. Di bawahnya juga ditampilkan classification report lengkap per kelas huruf A sampai ke huruf Z-nya. Lanjut ke bagian ke-7 yaitu
confusion matrix. Ini adalah confusion matrix berukuran 26x26 di baris menunjukkan kelas aktual dan kolom menunjukkan kelas prediksi. Warna biru yang lebih gelap pada diagonal utama menunjukkan prediksi yang benar. Semakin gelap warna di diagonal berarti semakin banyak yang benar untuk kelas tersebut. Dari confusion matrix ini juga bisa dilihat huruf mana yang sering tertukar satu sama lain. Misalnya huruf yang berbentuknya mirip. Lalu selanjutnya yaitu bagian 8 yaitu grafimetrik. Ini adalah grafik batang yang merangkum ketiga evaluasi secara visual, batang biru untuk akuari, batang hijau untuk precision, dan batang orange untuk F1 skor makro. Dan di atas tiap batang ditampilkan nilai presentasi secara langsung. Selanjutnya yaitu bagian 9 yaitu hasil prediksi. Ini adalah 20 contoh hasil prediksi yang dipilih secara acak-acak. Setiap gambar menampilkan label aktual dan label prediksi dari model. Judul berwarna hijau berarti prediksinya itu benar, dan judul berwarna merah prediksinya itu salah. Bisa dilihat sebagai besar prediksi berhasil dengan benar. Selanjutnya bagian 10. Terakhir ini adalah ringkasan akhir di seluruh program, ditampilkan semua konfigurasi yang digunakan mulai dari di atas sheet, jumlah sampel, parameter hook, parameter SPM, metode evaluasi, hingga hasil metrik hasil. Selain itu, semua visualisasinya tersimpan dalam bentuk file PNG, yaitu confusion matrix, matrix bar, sample prediction, hook visualization, dan sampel datasheetnya. Dan terakhir yaitu penutupan. Demikian penjelasan program dari saya. Klasifikasi karakter tertulis tangan MNIST yang menggunakan hook fitur extraction dan support vector mesin dengan evaluasi live on out cross validation. Dan kesimpulannya dari semua ini, kombinasi hook sebagai ekstraktor fitur dan SPM sebagai classifier dan terbukti efektif untuk menghasilkan 26 huruf A sampai Z dengan estimasi performa yang adil menggunakan LOOCV-nya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dari saya ucapkan, mohon dimaafkan. Thank you.